Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anakku kelas 6, kembali kita belajar bersama. Hari ini Bunika akan mengajak kalian untuk belajar tentang Nabi Elia. Tentu kalian sudah siap kan anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat mencintai kami umat manusia. Ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau mengajak kami kembali kepadamu. Sama seperti waktu Engkau mengutus Nabi Elia untuk mengajak orang Israel kembali kepadamu. Bantulah kami untuk selalu mengutamakan Engkau sebagai Allah kami, sumber kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nabi adalah seorang utusan Allah yang menyampaikan kebenaran dari Allah untuk mengajak orang bertobat dan kembali kepada Allah. Demikian pun Nabi Elia yang diutus oleh Allah untuk mengajak orang Israel kembali kepada Allah yang sebenarnya. Nah, anak-anakku kelas 6, sebelum kita lebih dalam mempelajari tentang Nabi Elia, silahkan kalian dengarkan kisah 7 buli-buli emas. Seorang tukang cukur sedang berjalan di bawah sebatang pohon yang angker. Ketika ia mendengar suara yang berkata, "Inginkah engkau mempunyai emas sebanyak 7 buli-buli?" Tukang cukur itu melihat kiri kanan dan tidak tampak seorang pun. Akan tetapi nafsu lobanya timbul. Maka dengan tak sabar ia menjawab lantang, "Ya, aku ingin." "Kalau begitu, pulanglah segera ke rumah," kata suara itu. "Engkau akan menemukannya di sana." Si tukang cukur cepat-cepat berlari pulang. Sungguh, ada 7 buli-buli penuh emas, kecuali 1 yang hanya berisi setengah saja. Si tukang cukur tak bisa melepaskan pikiran bahwa 1 buli-buli hanya berisi setengah saja. Ia ingin sekali untuk segera mengisinya sampai penuh, sebab jika tidak, ia tidak akan bahagia. Seluruh perhiasan milik anggota keluarganya disuruhnya dilebur menjadi uang emas dan dimasukkannya dalam buli-buli yang berisi setengah itu. Tetapi buli-buli itu tetap berisi setengah seperti semula. Ini menjengkelkan. Ia menabung, menghemat, dan berpuasa sampai ia sendiri dan seluruh keluarganya kelaparan. Namun demikian, sia-sia belaka. Biarpun begitu, banyak emas telah dimasukkan ke dalamnya,
buli-buli itu tetap berisi setengah saja. Pada suatu hari, ia minta kenaikan gaji kepada raja. Upahnya dilipat duakan. Sekali lagi ia berjuang untuk mengisi buli-buli itu. Bahkan ia sampai mengemis. Namun, buli-buli itu tetap menelan setiap mata uang emas yang dimasukkan dan tetap berisi setengah. Raja mulai memperhatikan betapa tukang cukur itu tampak kurus dan menderita. "Kau punya masalah apa?" tanya raja. "Kau dahulu begitu puas dan bahagia waktu gajimu kecil saja. Sekarang gajimu sudah lipat 2, namun kau begitu muram dan lesu. Barangkali kau menyimpan 7 buli-buli emas itu." Tukang cukur terheran-heran. Siapakah yang menceritakan hal itu kepada paduka raja? Raja tertawa seraya berkata, "Tindak tandukmu jelas menampakkan gejala-gejala yang terdapat pada semua orang yang ditawari 7 buli-buli emas oleh setan. Ia pernah menawarkannya juga kepadaku. Aku bertanya, apakah uang itu boleh dipergunakan atau semata-mata untuk disimpan? Namun ia terus menghilang tanpa berkata apa-apa. Uang itu tidak bisa digunakan, tetapi hanya memaksa orang supaya mau menyimpannya. Lekas kembalikanlah uang itu pada setan. Pastilah engkau akan bahagia kembali." Di zaman modern sekarang ini, masyarakat cenderung mencari sesuatu yang serba instan atau langsung jadi. Banyak orang lebih senang menempuh jalan pintas seperti melakukan korupsi karena lebih mendewakan uang atau pergi ke dukun untuk memperlancar rezeki. Bisa juga lebih mengutamakan uang, bermain game atau gadget, pujian atau sanjungan. Orang-orang semacam ini menganggap barang duniawi dapat menjamin kebahagiaan atau keberhasilan. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah jaminan keselamatan dan kebahagiaan. Kisah tentang 7 buli emas menggambarkan orang yang berjuang untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Hidup tukang cukur menjadi tidak nyaman. Ia hanya berusaha untuk memenuhi buli ke-7 yang belum penuh dengan koin emas. Setan dalam situasi sekarang ini rupanya bermacam-macam. Seperti kekuasaan, kesenangan, serta anggapan barang duniawi dapat menjamin kebahagiaan dan keberhasilan. Orang-orang yang mengejar uang tanpa memperhatikan hal-hal lain menunjukkan bahwa ia telah menyembah setan. Kalau orang hanya mengejar kesenangan sendiri tanpa berpikir tentang akibat bagi dirinya dan orang lain, berarti ia sudah menyembah setan. Jadi, orang yang menolak Allah lalu lebih mementingkan hal-hal duniawi tentu akan mengalami penderitaan dan hidupnya tidak nyaman. Nah, sekarang silakan anak-anak menyimak kisah Nabi Elia.
Raja Israel yaitu Ahab mempunyai sifat yang jahat. Dia dan istrinya yaitu Izebel beribadah kepada Baal. Lalu Tuhan menghukum dengan tidak memberi hujan sehingga terjadi kekeringan. Raja Ahab marah dan berkata bahwa bencana ini terjadi karena perbuatan Nabi Elia. Tapi Nabi Elia berkata bahwa ini terjadi karena Raja Ahab dan keluarganya tidak taat perintah Tuhan. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling misbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah Dia Allah?" Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah mereka, seluruh rakyat itu kepadanya.
Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas kurban bakaran dan ke atas kayu api itu." Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel.
Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yehuda. Dari kisah tadi, kita tahu bahwa orang Israel banyak menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal yang dibawa oleh istri-istri raja. Akibatnya, Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun. Elia merupakan seorang nabi pemberani yang mau mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Nabi Elia mengajak orang Israel agar berhenti menyembah dewa Baal dan kembali kepada Tuhan, meskipun ia terus dikejar oleh para pengikut istri Raja Ahab, yaitu Izebel. Meskipun orang Israel telah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, tetapi Raja Ahab dan keluarganya, terutama Izebel, belum juga bertobat. Mereka terus menyembah dewa Baal. Di istana Raja Ahab, Izebel meminta dibuatkan kuil Baal agar ia tetap dapat melakukan pemujaan. Setelah kuil selesai dibangun, bahkan Raja Ahab ikut melakukan pemujaan kepada Baal. Sebagian besar rakyatnya pun akhirnya turut memuja Baal. Tinggal 7.000 orang saja yang tidak ikut melakukan pemujaan dan tetap setia mengikuti Nabi Elia. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini menyebabkan seolah-olah mendewakan teknologi, suka bermain game atau gadget, dan tidak pernah peduli kepada orang lain. Kita seolah-olah lebih mementingkan uang daripada keluarga atau teman-teman kita. Kita bahkan mengorbankan mereka untuk tujuan kita. Sikap dan perbuatan kita ini sebenarnya telah melupakan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan dan juru selamat. Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dan menyanyikan lagu Bapa, Engkau sungguh baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Jangan lupa ikuti video-video selanjutnya. Tetap semangat dan selalu ceria, selalu siap untuk belajar. Sampai jumpa.